Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di tengah kota Seruni yang dikelilingi oleh pegunungan hijau dan aliran sungai yang menyejukkan, terletak sebuah gang sempit yang terlewatkan banyak orang. Gang itu, meski tampak sederhana dan terkesan tak menarik, menyimpan banyak cerita yang hanya diketahui oleh mereka yang pernah menginjakan kaki di sana. Setiap malam, gang itu diselimuti kabut tipis yang datang dari lembah, seolah menjadi pembatas antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Lampu jalan kuno menggantung di atas, memberikan cahaya temaram yang mempercantik suasana malam yang tenang. Suara riuh motor yang melintas, tawa anak-anak bermain di pinggir jalan, serta aroma kopi yang menggoda dari warung kecil, semuanya menciptakan atmosfer yang khas dan tak terlupakan. Namun, di balik keindahan dan ketenangan tersebut, ada sisi gelap yang tersembunyi. Beberapa kamar kos di gang itu disewakan kepada pekerja seks komersial yang menggunakan ruang kecil itu sebagai tempat untuk menjalankan usaha mereka. Mereka mengandalkan aplikasi daring untuk mendatangkan pelanggan, menawarkan jasa yang mereka jual dengan mudah hanya melalui beberapa ketikan di ponsel. Nadia adalah salah satu dari mereka, meskipun dia tidak selalu merasa nyaman dengan kehidupannya yang demikian. Melalui aplikasi bernama Si Ijo, dia berkenalan dengan Rafa, seorang pria yang datang setiap Rabu malam untuk memenuhi hasrat yang tak terucapkan. Tak ada nama atau identitas yang melekat, hanya transaksi yang terjadi dalam ruang maya, di mana hubungan mereka dimulai dan berakhir begitu saja. Nadia merasa terperangkap dalam rutinitas yang tak pernah ia pilih sepenuhnya, namun juga tidak bisa melepaskan diri. Warga Seruni, yang dikenal dengan keramahannya, hidup berdampingan dengan kenyataan ini, tanpa banyak bertanya. Mereka menjaga keharmonisan, meskipun beberapa hal terlihat samar, bahkan bagi mereka yang terbiasa hidup di tengah kesederhanaan. Tradisi dan kebudayaan yang telah turun-temurun dijaga dengan penuh rasa hormat, namun tak ada yang tahu betul apa yang tersembunyi di balik pintu-pintu kamar kos itu, di mana Nadia dan rekan-rekannya menjalani kehidupan yang jauh dari apa yang mereka impikan. Aplikasi daring yang membawa pelanggan datang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Nadia dan juga, untuk sesaat, kehidupan Rafa. Masing-masing memiliki rahasia, dan mereka saling melindunginya dalam keheningan malam. Nadia sudah mengganti sprei ranjang tipis itu sejak sore tadi. Harumnya pewangi pakaian masih tercium samar. Dia tahu Rafa tak peduli soal bau, tapi Nadia tetap ingin malam ini terasa berbeda. Mungkin karena perasaannya sudah terlalu dalam, atau mungkin karena dirinya mulai berharap lebih dari sekadar hubungan sesaat. Rafa selalu datang di hari yang sama, Rabu malam, sekitar pukul yang tak tentu. Kadang lebih cepat, kadang lebih lambat, tapi jarang absen. Sudah hampir setahun ini mereka seperti terikat dalam jadwal tak tertulis itu. Dan setiap kali pria itu datang, Nadia merasa bukan lagi wanita malam biasa. Dia merasa seperti wanita yang ditunggu oleh kekasihnya, bukan pelanggan. Dari balik jendela kecil berteralis, Nadia menatap keluar. Jalanan sempit di depan kamar kosnya lengang. Hanya suara TV dari bilik sebelah yang terdengar samar. Hatinya berdegup pelan. Setiap malam Rabu selalu membuatnya deg-degan, seperti gadis SMA menunggu ajakan nonton dari gebetan. Ketika langkah kaki terdengar mendekat, Nadia segera berdiri. Dia memastikan rambutnya tak berantakan dan bibirnya masih berwarna. Pintu diketuk 2 kali lalu dibuka perlahan. Rafa masuk tanpa suara, hanya mengangguk kecil dan menaruh tas kerjanya di kursi plastik. "Capek?" tanya Nadia sambil menutup pintu. "Lumayan," jawab Rafa singkat. Dia melepaskan sepatu, menggulung lengan, lalu duduk di ranjang. Nadia duduk di sampingnya, meraih tangan pria itu dan mengusapnya perlahan. Jari-jarinya hangat, kukunya rapi, dan ada bekas tinta di pangkal ibu jarinya. Nadia selalu memperhatikan detail itu, seolah ingin menghafal Rafa dari ujung kepala sampai ujung kaki.
Malam berjalan seperti biasanya. Ada percakapan ringan, tawa kecil, dan sentuhan yang makin lama makin hangat. Rafa bukan pria yang agresif, tapi dia tahu cara memperlakukan wanita. Tidak terburu-buru, tidak kasar. Bahkan saat memeluk, pria itu seperti menyimpan rindu dalam diam. Nadia menyukai caranya menatap. Tatapan yang kadang seperti kosong, kadang seperti menyesal. Mungkin karena Rafa sadar apa yang mereka lakukan adalah kesalahan. Tapi tetap saja dia datang setiap minggu, seperti ada yang tak bisa dia tinggalkan. Ketika tubuh mereka menyatu, Nadia menutup mata. Dia ingin merasakan semuanya tanpa gangguan. Nafas Rafa di lehernya, desahan pelan yang membuat bulu kuduknya merinding, dan detak jantung yang berdetak cepat. Tidak ada suara keras. Tidak ada teriakan palsu seperti di film dewasa. Semua terjadi perlahan dalam diam namun terasa dalam. Setelah itu, Rafa selalu terdiam beberapa menit. Matanya menatap langit-langit kamar yang mulai mengelupas. Nadia menunggunya bicara. Tapi malam ini Rafa terlihat lebih diam dari biasanya. "Kamu kenapa?" tanya Nadia pelan. Rafa menggeleng. "Gak apa-apa, cuma mikir aja." Tentang apa? Nadia ingin tahu, tapi dia menahan diri. Ia tidak ingin terlihat terlalu ingin tahu. Ia hanya simpan pertanyaannya sendiri, membiarkannya menggantung di udara kamar. Beberapa menit kemudian, ponsel Rafa bergetar. Dia melihat layar lalu berdiri. Wajahnya berubah tegang. "Aku harus pulang," katanya pendek. "Udah jam berapa?" tanya Nadia. "Jam 3 dini hari," jawab Rafa sambil memasukkan kemeja ke dalam celana. "Tadi bilangnya mau tidur, ternyata masih nungguin." Nadia mendengar kalimat itu dengan kepala tertunduk. Jadi istri Rafa masih menunggunya pulang, masih peduli, masih menganggap Rafa miliknya. Hati Nadia terasa perih, seperti disayat pelan-pelan. "Dia tahu kamu sering pulang telat?" tanya Nadia. Suaranya bergetar. Rafa menatapnya lama lalu menjawab, "Enggak, aku bilang lembur." Nadia tertawa kecil, tapi pahit. "Lembur tiap Rabu malam?" Rafa tidak menjawab. Dia hanya merapikan kancing bajunya, mengambil tas, lalu berjalan ke pintu. "Kamu sayang sama dia?" tanya Nadia sebelum Rafa membuka pintu. Lagi-lagi Rafa diam. Kali ini lebih lama. Matanya menatap lurus, tapi pikirannya entah kemana. "Aku gak tahu," jawabnya akhirnya. "Tapi dia istri aku." Kalimat itu membuat dada Nadia sesak. Setelah pintu tertutup, dia duduk di ranjang, lututnya ditekuk, tubuhnya gemetar. "Dia istri aku." Kata-kata itu terus terulang di kepalanya, menjadi gema yang menyakitkan. Nadia tahu sejak awal siapa dirinya. Bukan siapa-siapa, tapi tetap saja hatinya berharap. Ia merasa Rafa berbeda. Ia merasa ada tempat untuknya di hati pria itu. Nadia menatap kaca kecil di dinding. Wajahnya masih cantik, meski mulai menua. Ia bukan gadis muda lagi, tapi tubuhnya masih bisa membuat pria jatuh. Dia tahu itu. Dia percaya, kalau Rafa diberi pilihan, dia bisa jadi yang dipilih. Tapi sampai kapan harus menunggu pilihan yang tak pernah datang? Malam itu, Nadia duduk sendiri hingga larut. Ia tidak menangis, tapi matanya basah, dadanya sesak. Ia tidak ingin menjadi sekadar pelarian. Ia ingin memiliki Rafa sepenuhnya. Dan malam itu juga, untuk pertama kalinya, terlintas dalam pikirannya sebuah jalan yang tak pernah dia pertimbangkan sebelumnya. Jalan gelap yang bisa membuat Rafa hanya menjadi miliknya. 2 hari setelah Rafa pergi, ponsel Nadia terus menyala. Bukan dari Rafa, tapi dari pelanggan lain yang menawarkan pertemuan. Dia menolak semua, bukan karena malas, tapi karena pikirannya belum bisa lepas dari suara Rafa malam itu. Kata-katanya masih terngiang, "Dia istri aku." Nadia bukan remaja yang mudah tersinggung, tapi entah kenapa kalimat itu seperti cambuk. Dia merasa ditampar kenyataan. Perempuan yang ia anggap saingan bukanlah kekasih gelap lain. Bukan juga mantan yang belum bisa move on. Tapi perempuan sah di atas kertas dan hukum.
perempuan yang tidur di samping Rafa setiap malam, yang punya hak menyentuh tubuh itu kapan saja, dan tidak perlu menunggu malam Rabu untuk mendapatkan waktu bersama. Sore itu, Nadia duduk di kursi plastik dekat jendela, memandangi langit yang mulai mendung. Tangannya sibuk menggulung ujung handuk kecil. Pikirannya terbang kemana-mana. Ia tahu betul bahwa perasaannya sudah terlalu dalam. Tidak mungkin lagi kembali ke posisi semula. Dia bukan milikmu, Nadia. Gumamnya pada diri sendiri. Tapi kalimat itu tidak membuatnya merasa lebih baik. Justru membuatnya makin ingin melawan. Dia merasa tidak terima. Mengapa cinta harus kalah hanya karena selembar buku nikah? Apa salahnya jika Rafa lebih bahagia bersamanya? Bukan dengan perempuan yang bahkan tidak tahu cara membuat pria itu tersenyum? Saat itulah dia mulai berpikir sesuatu yang selama ini dia tahan-tahan. Sesuatu yang dulu sempat dia dengar dari sesama pekerja malam, tapi tak pernah benar-benar dia percaya. Kalau cinta lo nggak bisa dimiliki dengan cara biasa, coba aja pakai jalan lain. Begitu kata salah satu teman lamanya saat mereka duduk di warung sepi pukul 2 dini hari. Malam itu, Nadia berjalan seorang diri menyusuri gang sempit yang basah oleh gerimis. Lampu jalan remang, suara anjing menggonggong dari kejauhan, dan hawa dingin menusuk kulit. Ia mengenakan jaket lusuh dan masker kain, menyembunyikan identitasnya dari siapapun yang mungkin mengenalinya. Warung kopi di ujung gang itu tampak sepi. Hanya ada satu lampu gantung menggoyang ditiup angin, dan suara sendok beradu dengan gelas dari dalam. Di pojok ruangan, seorang perempuan tua duduk menatap lurus. Rambutnya disanggul rapi, kulitnya keriput, tapi matanya tajam seperti elang. "Duduk," ucap perempuan itu tanpa basa-basi. Nadia langsung tahu ini pasti Bunarti. Tanpa bicara, Nadia menarik kursi perlahan dan duduk di hadapan wanita itu. Hatinya deg-degan, tapi wajahnya tetap tenang. "Kamu masih ingat syaratnya?" tanya Bunarti sambil menyeruput kopi dari cangkir enamel. "Saya cuma mau dia milik saya." "Gimana caranya?" "Saya terima," jawab Nadia pelan tapi tegas. Bunarti menyeringai, giginya kuning kecoklatan. "Bagus, tapi kamu harus tahu, sekali kamu masuk, kamu gak bisa keluar semudah itu. Santet bukan mainan. Ini bukan dunia yang bisa kamu tinggalin kalau udah bosan." Nadia menelan ludah. "Saya siap. Kalau begitu, besok malam kamu ikut saya ke tempat Mbah Wiryo. Kita ketemu langsung sama orang yang bisa bantu kamu." "Dia siapa?" "Dukun tua dari pelosok desa. Banyak yang datang ke dia karena soal cinta, tapi bayarannya bukan uang." Malam berikutnya, mereka naik motor tua milik Bunarti, menembus gelapnya jalanan menuju rumah panggung di pinggiran kota Seruni. Di sanalah Nadia akan bertemu dengan Mbah Wiryo, orang yang akan membuka pintu menuju dunia yang tak kasat mata. Rumah panggung itu nyaris tersembunyi oleh semak dan pepohonan. Tak ada listrik, hanya obor kecil di sisi pintu. Udara sekeliling pekat seperti kabut tak terlihat. Bunarti mengetuk pintu 3 kali. Sebuah suara berat menjawab dari dalam. "Masuk." Nadia melangkah pelan. Bau dupa menyengat begitu pintu dibuka. Di ruangan itu, duduk seorang lelaki tua bersila. Rambutnya putih digelung ke belakang. Kulitnya legam seperti kayu tua, dan matanya terpejam. "Kamu yang mau rebut laki orang?" tanyanya tanpa membuka mata. Saya cinta," jawab Nadia lirih. "Cinta atau takut kesepian? Saya tahu dia bahagia sama saya. Saya cuma mau dia milik saya. Bukan cuma seminggu sekali, tapi setiap hari." Mbah Wiryo mengangguk pelan, lalu mengambil segenggam tanah dari mangkuk di dekatnya dan menciumnya sambil merapal mantra. Setelah beberapa menit, dia membuka matanya. "Bisa, tapi ada harga." Nadia menahan napas. "Apa?" Mbah Wiryo berdiri dan menghampirinya. "Aku butuh kamu malam ini." Nadia tahu arah permintaan itu. Bukan karena nafsu, tapi bagian dari syarat. Kalau kamu mau Rafa kehilangan gairah sama istrinya, kalau kamu mau istrinya jadi dingin tak bisa disentuh, itu butuh tumbal. Tapi bukan darah, tubuh kamu sendiri. Setelah hening beberapa detik,
Nadia mengangguk. Oke. Ingat, harga yang kamu bayar malam ini akan kamu rasakan selamanya. Di tempat lain, Saskia duduk memandangi cermin di kamar tidurnya. Sejak beberapa minggu terakhir, tubuhnya berubah. Sentuhan Rafa terasa dingin. Bahkan saat mereka berpelukan, kulitnya seperti tak merespon. Ada sesuatu yang hilang. Dia mulai curiga ketika mimpi buruk datang bertubi-tubi. Mimpi Rafa bersama wanita lain. Wajahnya kabur, tapi tubuhnya familiar. Dan yang paling aneh, tubuh Saskia sering memar tanpa sebab. Dia tahu ini bukan sekadar kelelahan. Saskia menghubungi sahabat lamanya, Mira, yang dulu aktif di pengajian dan pernah membantu perempuan korban guna-guna. Rasanya aku diganggu. Mir, bukan cuma suamiku berubah, aku juga berubah. Kalau kamu curiga, kita buktikan. Ada ritual sederhana yang bisa kita coba. Tapi kamu harus siap lihat kenyataan. Malam itu, mereka lakukan ritual di rumah Mira. Cermin kecil, lilin di 4 sudut, dan garam membentuk lingkaran. Ketika Saskia menatap ke cermin, dia melihat sosok Rafa berdiri mematung, dan di belakangnya bayangan perempuan berambut panjang. Wajahnya samar, tapi matanya menyala merah. Nadia, bisik Saskia. Lilin kanan padam sendiri. Udara mendadak dingin. Kamu benar. Ada yang mencoba ambil dia bukan dengan cinta, tapi dengan paksa. Kita harus lawan. Malam itu, langit kota Seruni memerah seperti luka terbuka. Angin bertiup kencang membawa bau tanah basah bercampur sesuatu yang amis, seperti darah. Di rumah kontrakan kecilnya, Nadia duduk di depan cermin yang sudah retak. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan bibirnya membiru seperti kehilangan darah. Sudah 3 malam dia tidak bisa tidur. Bayangan-bayangan datang silih berganti. Kadang suara perempuan menangis di pojok kamar, kadang ketukan di jendela, kadang cermin yang retak makin melebar sendiri meski tak disentuh. Tubuhnya kurus, dan bercah hitam di lehernya kini menjalar seperti akar pohon mati. Rafa sudah tak datang lagi. Bahkan pesan terakhirnya hanya berbunyi, "Kenapa kamu selalu ada di mimpiku, Nadia? Bahkan saat aku tidak memikirkanmu." Nadia ingin tertawa, tapi yang keluar hanya suara serak. Dia tahu jiwanya sudah tidak utuh. Apa yang dulu dia minta, kini perlahan menariknya masuk ke dunia yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Tiba-tiba, lampu padam. Semua menjadi gelap. Nadia memegang lilin dan menyalakannya dengan tangan gemetar. Cahaya kecil itu hanya cukup untuk menerangi bayangannya sendiri di dinding. Tapi bayangan itu bergerak sendiri. Nadia menatapnya, menahan napas. Bayangan itu kini berbalik menghadap dirinya, meski tubuh Nadia tak bergerak. Dan dari mulut bayangan itu, terdengar bisikan yang pelan namun jelas. "Waktumu habis. Sekarang giliranku." Lilin mati dengan suara berdesis. Kamar kembali gelap. Dan dari luar jendela, terdengar suara langkah kaki pelan, tapi berat, seperti menyeret sesuatu yang basah. Nadia berdiri, hendak membuka pintu. Tapi sebelum dia sempat menyentuh gagang, pintu itu terbuka sendiri. Angin dingin menyergap wajahnya, dan di ambang pintu berdiri sosok Rafa. Bukan Rafa yang dia kenal. Wajahnya pucat, matanya merah darah, dan tubuhnya tampak tembus cahaya. Rafa menatap Nadia lama, lalu berkata dengan suara berat, "Aku datang untuk mengantar kamu pulang." Nadia mundur, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Kakinya berat seperti ditarik dari bawah lantai. Dari balik tubuh Rafa, muncul sosok perempuan lain, Saskia. Tapi Saskia pun berbeda. Wajahnya tenang, tapi matanya tak menunjukkan amarah. Dia hanya berkata pelan, "Kamu sudah mengambil yang bukan milikmu. Sekarang waktunya dikembalikan." Dan malam itu, suara teriakan mengguncang kontrakan kecil di gang sempit kota Seruni. Tapi tak ada yang keluar untuk melihat. Karena mereka tahu, rumah itu sudah lama menyimpan sesuatu yang tak seharusnya dibuka. Paginya, kontrakan itu kosong. Tak ada Nadia, tak ada Rafa, tak ada siapa-siapa. Yang tersisa hanya cermin retak,
dengan tulisan samar berembun di permukaannya. Cinta yang dicuri akan dikembalikan bersama bayangannya. Dalam Islam, cinta sejati bukanlah cinta yang diperoleh dengan cara yang salah, seperti memanipulasi atau menggunakan kekuatan gaib untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Cinta yang tulus datang dengan izin Allah, dan segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang tidak halal hanya akan membawa kerugian bagi dunia dan akhirat. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu menjaga hati, memperbaiki niat, dan berdoa dengan ikhlas kepada Allah, bukan dengan mengandalkan tahayul atau perbuatan yang dilarang. Dalam setiap hubungan, kejujuran, kesetiaan, dan ketulusan adalah yang terpenting. Ketika kita menyalahgunakan jalan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan milik kita, itu hanya akan menambah kesusahan dan penderitaan. Islam mengajarkan bahwa dalam setiap langkah hidup, kita harus selalu bertawakal kepada Allah dan mempercayakan segala urusan kepadanya. Mencari kebahagiaan dengan cara yang tidak benar, seperti mengikuti jalan-jalan gelap atau menggunakan kekuatan yang tidak sesuai dengan syariat, hanya akan membawa kehancuran. Dalam cerita ini, Nadia dan Rafa akhirnya terperangkap dalam bayang-bayang keinginan dan keserakahan, yang pada akhirnya menghancurkan mereka sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi." Al-An'am ayat 151. Sebagai umat muslim, kita diajarkan untuk selalu menjaga hati dan niat kita agar tetap lurus di jalannya. Semua yang kita lakukan harus berlandaskan keimanan dan ketakwaan, agar kita terhindar dari godaan dunia yang sementara. Terima kasih Sobat Tirai Gaib, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.